Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek kelompok kami, yaitu tentang pemrosesan data menggunakan salah satu platform, yaitu Google Colab, di mana kami mendapatkan data yang akan kami proses itu menggunakan salah satu platform pengumpulan data, yaitu Kaggle. Di Kaggle ini, data yang kami pilih itu adalah data pengukuran polusi udara di Seoul, Korea Selatan dari tahun 2017 sampai 2019. Untuk anggota kelompok kami, kelompok 5 terdiri atas saudara Rizal Asagala dengan NIM 051, dan ada saya sendiri Welkis Tumorang dengan NIM 062, dan ada Putri Aulia Ayu Sapitri dengan NIM 045. Selanjutnya untuk proyek kami ini akan dibagi dalam 3 section, yaitu tentang pengenalan dari salah satu platform yang kami gunakan untuk memproses data ini, yaitu Google Colab. Kemudian yang kedua itu adalah tentang alasan mengapa kami memilih dataset dengan judul tadi untuk kami proses. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang penjelasan proyek yang meliputi proses dari kami untuk menjawab soal-soal yang diberikan pada brief project. Selanjutnya untuk penjelasan dari platform atau pengenalan platform yang kami gunakan untuk memproses data ini akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Colab. Google Colab adalah platform cloud computing yang mirip dengan Jupyter Notebook dan Google Research. Google Colab memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengeksekusi kode program Python secara acak hanya dengan menggunakan browser web, sehingga pengguna dapat memanfaatkan sumber daya server untuk memproses dan menganalisis data dengan cepat. Saat menggunakan Google Colab, pengguna tak perlu menginstal, menjalankan, atau mengupgrade hardware komputer untuk memenuhi persyaratan beban kerja intensif CPU atau GPU Python. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang dari judul alasan kami mengambil judul itu adalah polusi udara merupakan isu global yang memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Nah, dalam konteks kota-kota besar seperti Seoul yaitu Korea Selatan, polusi udara menjadi perhatian utama karena populasi yang padat dan aktivitas industri yang intensif. Dengan demikian, dataset ini dataset ini analis yang mendalam dapat dilakukan untuk memahami dampak polusi udara, merumuskan kebijakan yang berkelanjutan, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang proses kami untuk mengolah data untuk menjawab pertanyaan yang diberikan berdasarkan brief project. Ini yang pertama, yaitu memahami data, akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Di sini saya akan menjelaskan kode yang import dulu. Pertama ada kode import pandas SPD. Ini digunakan untuk mengimport pustaka pandas dan memberikan alias PD ke pustaka tersebut. Pandas adalah pustaka Python yang sering digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Lalu di sini ada import numpy SMP yang digunakan untuk pustaka Python yang sering digunakan untuk komputasi numerik, termasuk operasi matematika dan manipulasi array. Lalu berikutnya ada kode from Google Colab. Ini digunakan untuk mengimpor modul drive dari pustaka Google Colab. Lalu berikutnya ada drive mount yang digunakan untuk menghubungkan Google Drive dengan Google Colab. Lalu berikutnya ada import CSV yang digunakan untuk membaca file CSV. Lalu di sini kita masuk ke memahami datanya. Yang soal pertama, tampilkan seluruh tipe data di setiap kolom. Nah, di sini kami menggunakan kode df info yang digunakan untuk menampilkan objek data frame pandas dan memberikan informasi tentang data frame. Ketika menjalankan df info, akan mencetak informasi tentang data frame dalam output. Informasi yang ditampilkan termasuk jumlah baris, jumlah kolom, daftar nama, kolom, jumlah nilai non-nul dalam setiap kolom, dan tipe data untuk setiap kolom seperti measurement date,
itu tipe datanya adalah objek, dan seterusnya. Lalu range index fungsinya ini adalah memberikan informasi tentang indeks data frame dan jumlah baris yang dimiliki. Lalu memory usage ini adalah penggunaan penyimpanan. Lalu soal kedua, menampilkan apakah ada data yang kosong di setiap kolom. Nah, di sini kami menggunakan kode df .is0.sum. df is0 ini digunakan untuk menampilkan data yang kosong. Lalu sum ini artinya menjumlahkan. Jadi di setiap kolom itu dijumlahkan data yang kosong untuk berapa, misalnya kolom tentang measurement date. Jumlah data yang kosong isinya berapa. Nah, karena di data kami nggak ada yang kosong, jadi jumlah data yang kosong itu jadinya 0. Semuanya 0 karena jumlah data kami nggak ada yang kosong. Lalu berikutnya, soal yang ketiga adalah menampilkan 5 data awal. Di sini kami menggunakan df hit, karena hit itu untuk menampilkan data awal. Karena yang minta 5 teratas, maka di sini parameternya kami nggak ada buat. Karena di situ, karena parameternya berarti default-nya itu yang ditampilkan adalah 5, kalau di parameternya itu kosong. Nah, kalau kita ketik di situ 10, maka data yang ditampilkan adalah 10, 0 sampai 9. Lalu soal keempat adalah menampilkan 5 data terakhir. Di sini kami menggunakan kode dftail, yang tail itu artinya adalah untuk menampilkan data terakhir. Nah, sama seperti soal berikutnya, kalau parameternya kosong di sini, maka data yang ditampilkan adalah 5 data. Lalu berikutnya, di nomor 5, menampilkan data sesuai dengan syarat dataset. Di sini kami menggunakan kode df karena dataset kami memenuhi syarat semua, jadi kami menampilkan seluruh jumlah datanya. Selanjutnya, untuk cleansing data akan dilanjutkan oleh Welky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses cleansing data. Untuk yang soal yang pertama yaitu adalah mengubah tipe data salah satu kolom menjadi tipe data integer. Jadi berdasarkan data yang kami miliki, ada salah satu saja tipe data yang memiliki tipe data integer yaitu station code. Nah, kami tidak bisa mengubah data yang lainnya, yaitu seperti garis lintang, garis bujur, serta kandungan polutan di udara seperti SO2 dan NO2 dan seterusnya. Kami tidak bisa kami tidak bisa ubah tipe datanya ke dalam integer karena merupakan kandungan yang sifatnya tidak boleh diubah dan fakta gitu. Jadi kami tidak bisa mengubah satu kolom tersebut untuk menjadi integer. Tapi jika seandainya ada data yang bisa diubah dalam bentuk integer, bisa digunakan kode sebagai berikut, yaitu df nama kolom. Df ini digunakan nama kolom ini adalah kunci sintaks buka siku ini digunakan untuk mengakses nama kolom yang ingin kita ubah menjadi integer. Kemudian pd to numeric ini artinya ini kolom yang sebelumnya misalnya tipe datanya itu bukan integer akan diubah ke numerik yang merupakan integer. Kemudian nama kolomnya untuk mengakses nama kolom yang ingin diubah. Kemudian error squares. Nah, kode ini digunakan untuk jika seandainya ada satu data di dalam kolom tersebut, ada yang datanya itu nggak bisa diubah dalam bentuk integer, maka dia akan kosong. Jadi datanya itu akan kosong. Kemudian digunakan ice type integer 64. Nah, jika datanya kosong, kan datanya ini kan nggak boleh kosong gitu. Nah, jika digunakan ice type ini akan memungkinkan kolom yang sebelumnya itu nggak boleh isinya kosong menjadi bisa kosong. Itulah maksud dari kode ini. Jika seandainya kami ada data dari dataset kami yang bisa diubah kolomnya menjadi tipe data integer. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu menampilkan kembali tipe data kolom yang tadi sudah diubah. Karena kami tidak memiliki data yang bisa diubah ke dalam integer, maka kami akan menampilkan saja data kami yang memang tipe datanya itu integer, yaitu station code. Sama seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa buka siku itu digunakan untuk mengakses kolom yang ingin kita tampilkan. Jadi kolom yang ingin kami tampilkan itu adalah station code, makanya digunakan df station code. Maka selain itu akan muncul juga nama di sini, ini keterangan dari nama kolomnya. Kemudian length, ini adalah ukuran datanya, maksudnya jumlah datasetnya, jumlah barisnya. Kemudian tipe datanya yaitu
integer 64 bit. Kemudian, soal yang ketiga yaitu adalah untuk menghapus data duplikat yang ada dalam dataset kami. Nah, digunakan kode df drop duplicates. Df ini artinya data frame. Dari data frame ini, drop artinya hapus, duplicates. Jadi seandainya ada data di antara dataset kami yang inputannya nilainya sama, misalnya data nomor 1 dan 2 nilainya itu sama, maka salah satu dari keduanya ini akan dihapus sehingga mengurangi kelebihan penggunaan data. Maka digunakanlah ini. Karena kita bisa lihat di sini outputnya sama dengan sama dengan jumlah dataset kami yaitu 647.511. Itu berarti bahwa tidak ada dataset kami yang terduplikasi karena memang ini merupakan data resmi dari kota tersebut yaitu kota Seoul di Korea Selatan. Kemudian untuk filtering data ini maksudnya adalah untuk memfilter data-data yang ingin ditampilkan sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Ketentuan yang pertama yaitu adalah menampilkan data station dengan station code 110 hingga 115. Nah, di sini ada station code yang tipe datanya integer. Untuk menampilkan data-data tersebut digunakanlah filter data. Filter data ini merupakan variabel yang kami gunakan untuk menampung data yang akan kami tampilkan. DF ini data frame station code ini untuk mengakses kode station code, kolom station code, di mana terjadi di sini semacam where, di mana tampilkan station code ketika station code-nya itu lebih besar atau sama dengan 110. Jadi mulai dari 110 ke atas gitu. Dan data ketika dia kurang dari sama dengan 115 untuk station code-nya 115. Maka filter data ditampilkan lagi, tampilkan filter data, muncullah data seperti ini. Muncul semua data yang station code-nya itu 110 hingga 115. Station code ini merujuk pada data distrik, kode distrik di kota Seoul. Selanjutnya itu adalah menampilkan apakah ada data latitude dan longitude yang 0. Jadi latitude itu merupakan garis bujur, longitude adalah garis lintang. Jadi ini merujuk pada garis geografis dari daerah di mana dilakukan pengukuran. Garis lintang dan garis bujur geografis di mana dilakukan terjadinya pengukuran. Nah, di sini kami gunakan print column names, data kolom. Column names ini nama kolomnya. Kemudian data.columns. Column name index measurement date ini adalah kolom yang menampung tentang tanggal pengukuran kolom, tanggal pengukuran polusi. Kemudian station code ini adalah nama distrik, dan selanjutnya ini merupakan kolom-kolom data kami, kolom-kolom yang ada di data kami. Kemudian kami gunakan latitude call ini adalah variabel baru yang kami gunakan untuk memproses data yang ingin kami tampilkan. Jadi latitude call ini merupakan variabel yang digunakan untuk mengakses kolom latitude, kemudian longitude call ini merupakan variabel data yang kami gunakan untuk mengakses kolom longitude, yaitu garis bujur. Kemudian kami juga menggunakan variabel baru yang namanya zerolat.lon. Ini kami gunakan untuk menampung data yang diproses. Data yang diproses itu seperti data longitude call yang sama dengan 0, karena permintaannya adalah apakah ada latitude dan longitude yang nilainya 0. Dan di sini kami gunakan sama seperti tadi, ketika data latitude call yang menampung nilai latitude 0 ditampilkan, dan data yang longitude call 0 itu ditampilkan juga. Nah, digunakanlah kondisi if else di sini. Jika ada latitude atau longitude, jika ada latitude atau longitude yang nilainya kosong, empty, maka print ada data latitude atau longitude yang memiliki nilai 0. Itu maksudnya nilai yang garis bujurnya itu 0 dan garis lintangnya itu 0. Tapi jika tidak ada, maka di printlah tidak ada data latitude dan longitude yang memiliki nilai 0. Sementara outputnya itu adalah tidak ada latitude dan longitude yang memiliki nilai 0. Itu berarti bahwa kolom tersebut tidak ada yang bernilai 0. Semuanya berisi. Kemudian yang selanjutnya, soal yang ketiga dari filtering data yaitu adalah menampilkan jumlah data station code. Maksudnya untuk setiap station code berapa jumlah datanya. Kami gunakan 3 proses menginput kode perintah. Yang pertama itu untuk untuk mengakses station code, kami gunakan variabel station code code call untuk menampung kolom ini.
kolom di dalam tanda petik 1. Kemudian kami gunakan juga variabel yang kedua untuk memproses jumlah. Jadi ini value count digunakan untuk menjumlahkan data yang ada pada setiap station code. Gitu. Jumlah data untuk setiap station code digunakan value counts untuk menjumlahkannya. Kemudian ini untuk mengatur tampilan dari outputnya nanti. Jadi digunakan print jumlah data per satuan code di sini. Ini hasilnya. Kemudian print station code counts. Ini hasilnya. Demikianlah untuk filtering data. Kemudian ini adalah totalnya, total count data station code count. Untuk selanjutnya yaitu adalah conditional. Jadi di sini kami diminta untuk menampilkan keterangan empty data dalam data tiap kami di sini maksudnya contoh kami ingin menerapkan salah satu kondisi if else, conditional statement untuk data kami gitu. Jadi kami memutuskan untuk menampilkan keterangan empty data dalam setiap data frame, true yang berarti empty data, begitu juga sebaliknya. Jadi di sini kami gunakan df is null. Jadi dia akan menampilkan dari data frame itu akan yang nilainya 0 itu akan dimunculkan seperti ini bentukannya. Dan akan ada juga tampilan tentang keterangan jumlah data dan jumlah kolomnya. Untuk selanjutnya yaitu tentang function dan juga visualisasi data akan dijelaskan oleh Saudara Rijal. Oke, selanjutnya yaitu function. Nah, di sini kami disuruh membuatlah salah satu contoh pengaplikasian dari function. Nah, di sini kami memilih salah satu function yaitu if else, yang dimana pertama kami membuat definition dari get address. Get address ini adalah salah satu fungsi baru dari station code. Yang selanjutnya kami membuat functionnya yaitu if jika station code sama dengan 101, maksudnya dari station code itu adalah kode dari distriknya. Jika 101, maka tampilkan alamat Jogro. Else, selain dari itu, maka tampilkan another district. Artinya, selain dari stasiun code 101, maka akan ditampilkan alamat another district. Nah, kemudian di sini df address yaitu menampilkan alamat sama dengan df station code yang diambil dari stasiun code atau fieldnya. Kemudian apply get address yang merujuk pada fungsi yang ditampilkan di awal tadi, yaitu get address. Nah, maka hasilnya akan tampil yaitu alamat yang memiliki stasiun code 101 maka ditampilkan dengan Jongro. Kemudian selain dari 101, seperti misalnya pada outputnya 125, maka akan ditampilkan another district. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada sesi menampilkan visualisasi, yaitu tampilkan diagram 3 meson date dengan stasiun code tertinggi. Nah, di sini pertama kami akan mengimport matplotlib pilot as plt dan import Shelburne as SNS. Nah, kedua import ini berfungsi untuk mengambil daftar pustaka dari Python untuk menampilkan misalnya diagram batang, diagram baris, dan sejenisnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kami membuat variabel baru yaitu measurement date call yang merujuk pada field kami yaitu measure date. Kemudian station code call yang merujuk pada field station code. Kemudian setelah itu di sini kami membuat variabel yaitu top date data group dari measurement date call dan station code. Nah, grouping ini untuk mencari nilai tertinggi dari station code pada measurement date-nya. Kemudian ada top data yang dimana data ini diambil dari measurement date-nya, kemudian diisi dengan top nilai tertinggi. Kemudian ada PLT figure yaitu fixed size yang berarti menambahkan ukuran dari diagram batangnya nanti. Kemudian SNS bar plot ini untuk menampilkan diagram batangnya. Kemudian ada PLT title yaitu top 3 measurement date weight pada station code yang sudah kita input di atas tadi. Selanjutnya ada PLT X label yaitu menampilkan label X, kemudian PLT Y label menampilkan label Y yaitu station code. Kemudian PLT show itu untuk menampilkan semua hasil dari perhitungan di atas. Maka hasil dari top 3 pengukuran tanggal tertinggi berdasarkan stasiun code-nya itu adalah seperti gambar berikut.
Nah, mungkin sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.